Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Nama saya Agustinus Sotnyiraropa dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 12155201210004 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Ya, di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang sistem operasi. Ya, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Ya, termaksud menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan perambahan web. Ya, secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Ya, layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas call text, dan antarmuka user atau UI CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, ya, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Ya, sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, drive, untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Ya, sebagai sistem operasi hanya ingin mengizinkan suatu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya DOS. Tetapi sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi yang berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Ya, sistem operasi seperti disebut sebagai multitasking operasi sistem, misalnya keluarga sistem operasi Unix. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung kepada input pengguna, sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Ya, tipe yang pertama sering disebut dengan desktop OS, sedangkan tipe yang kedua adalah real time. Contohnya adalah Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Palm, Symbian, dan sebagainya. Ya, di sini ada fungsi penting sistem operasi. Ya, di sini terdapat beberapa fungsi dan peranan penting dari keberadaan sistem operasi selain sebagai nyawa komputer. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Ya, sistem operasi memiliki fungsi utama menjalankan operasi, yaitu pemrogram dasar pada komputer. Ya, operasi sistem atau sistem operasi sebagai dasar bagi perangkat lunak untuk beroperasi. Yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, operasi sistem bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Bahkan operasi sistem diatur menjadi starter penghubung aplikasi lainnya dengan hardware. 3. Menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi atau komputer bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi. Secara tak langsung, aplikasi tersebut melekat pada operasi sistem dan hanya bisa dijalankan oleh operasi sistem yang beroperasi. 4. Menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolahan sistem operasi atau operasi sistem. Ya, operasi sistem
dengan cerdas akan mengolah bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik, teks, video, audio sesuai dengan yang ada pada laman tersebut. Yang kelima, mengamankan program. Ya, sistem operasi didefinisikan tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengamanan ketika user sedang menjalankan suatu program. Di sini ada layanan. Ya, seiring dengan perkembangan sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini sebuah operasi sistem mungkin perlu menyediakan layanan jaringan atau koneksi internet yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Ya, sistem operasi juga perlu untuk menjaga kerusakan sistem komputer dari pengguna program perusak yang berasal dari komputer lainnya seperti virus dan daftar layanan inti umum atau terus bertambah. Ya, program saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan antarmuka pemrograman aplikasi. Ya, program aplikasi atau application programming interface atau disingkat API. Dengan API inilah program aplikasi dapat berkomunikasi dengan sistem operasi, sebagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka user. Program juga dapat berkomunikasi dengan program lainnya melalui API. Ya, walaupun demikian, API adalah sebuah komputer tindakan yang berpengaruh sepenuhnya pada program-program yang dijalankan di atas platform operasi tersebut. Ya, contoh adalah program yang dibuat untuk Windows 3.1 bila dijalankan pada Windows 95 dan generasi setelahnya akan terlibat perbedaan yang mencolok antara program tersebut dengan program yang lain. Ya, di sini sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Dan generasi keempat adalah pasca 1980-an. Ya, sistem operasi saat ini. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum termasuk PC dan komputer personal terbagi menjadi 3 kelompok yang besar. Ya, yang pertama sistem Microsoft Windows yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment atau versi 1.x hingga versi 3.x, Windows 9X, Windows 95, 98 dan Windows ME, dan Windows NT, Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, Windows 8 yang dirilis pada Oktober 2012, dan Windows terakhir yaitu Windows 10 yang dirilis pada Juli 2005. Yang kedua, sistem Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix, keluarga BSD, ya, GNU, Linux, CentOS berbasis kernel Linux yang dimodifikasi, MacOS berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan GNU atau Hard. Yang ketiga, Linux. Operasi sistem ini dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan oleh user untuk optimalisasi program. Yang keempat, sistem Mac. Operasi sistem adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang bisa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac operasi sistem X versi 10.15 atau Catalina. Sedangkan komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda.
Ya, umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, HP, UX, dan lain-lain. Ya, di sini ada prosesor. Ya, prosesor mengeksekusi program-program komputer. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi-instruksi program komputer. Dalam setiap detiknya, prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Ya, program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada satu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada satu status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Di dalamnya bahasa sistem operasi, kita lebih sering membahas proses dibandingkan dengan program. Status prosesor. Ya, jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umumnya, yaitu yang pertama ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua running, yaitu status di mana saat ini operasi sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga blockade, yaitu status di mana prosesor tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Ya, mungkin itu adalah sedikit pembahasan materi terkait dengan sistem operasi yang saya jelaskan. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.